pagi. Suasana masih di rumah sakit. Aku mau ngasih apa ya? Mungkin sedikit informasi untuk mbak-mbak PRT yang mau pindah ke sektor formal atau pabrik atau panti. Nah, di sini apa aja sih syarat-syaratnya? Saran saya, kalau kalian mau pindah ke pabrik, utamakan surat survei finish pindah majikan. Ini khusus Mbak PRT. Kalau yang udah di sektor formal, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Karena biasanya yang buat Mbak PRT ini sangat susah banget. Biasanya agensinya tuh suruh, ya kamu coba aja itu cari-cari job dulu gitu kan. Nah, nanti kita udah dapet job, udah kayak mepet nih sebulanan, tapi belum diurus-urus juga data kita, sampai datang jatuh temponya kita di rumah majikan itu, kita akan kesulitan sendiri gitu ya. Nah, makanya aku saranin kalian 3 bulan sebelum finish minta surat survei finish pindah majikan. Dan aku juga udah konsultasi ke 1955. 4 bulan sebelum kalian finish itu harus sudah mengurus data kalian. Menurut aku ya 3 bulan itu udah bagus lah ya, nggak terlalu mepet juga nggak terlalu lama. Nah, pasti banyak juga yang dipersulit sama agensinya, dibilang katanya nggak bisa Mbak PRT pindah ke pabrik itu nggak bisa, terus katanya sulit lah, apalah inilah itulah gitu kan. Mbak PRT pindah ke pabrik itu bisa, sangat bisa, asalkan satu, kalian itu finish, dinyatakan finish. Untuk yang putus kontrak atau pasien meninggal, ya ada yang bisa, tapi kalian harus ke bursa dulu, dan caranya gimana aku belum tahu. Karena di sini aku mau finish terus pindah ke pabrik gitu ya. Nanti aku kasih gambaran surat surveinya. Dan biasanya surat survei itu kalian dapat 2 lembar atau 1 lembar, tergantung agensi kalian ngasihnya berapa lembar. Dan terus hati-hati juga, isinya itu kalian harus teliti lagi. Kalian di sini mau finish, ingat-ingat kalian mau finish, bukan putus atau tambah kontrak. Nah, di surat survei itu yang pertama itu kan ada berapa ya, kolom 1, 2, 3 itu nanti kayak dinyatakan kalian pasien meninggal atau gimana. Terus yang kedua, kalian itu finish mau pindah terus atau kalian mau pulang Indo. Videonya kepotong karena ada sedikit kendala tadi sampai itu biasanya kan 3 lembar, kalian dikasihnya 3 lembar. Kalau enggak bukan 3 lembar, sorry, kalian dikasihnya 2 lembar, kalau enggak 1 lembar doang. Itu nanti kalian di situ, kalian sama majikan itu tanda tangan terus cap jempol merah. Dan kalau kalian diselipin 1 lembar itu kayak pernyataan kalian lupa aku. Pernyataan kalau kalian itu mau tambah kontrak itu jangan ditandatangani. Hati-hati. Jangan sekali-kali tanda tangan pemutusan kontrak atau penambahan kontrak kerja di majikan itu. Ingat,
kalian di sini finish mau pindah ke pabrik ya. Kalau kalian finish terus mau pindah ke Jombo juga, kalian harus ada surat itu. Kalau kalian finish terus mau masih di sektor informal seperti Mbak Perete, itu juga nggak ada surat itu juga nggak apa-apa. Tapi khusus yang mau pindah ke sektor formal harus ada. Aku saranin banget harus ada. Soalnya banyak banget yang masuk ke LAN aku, masuk ke DM Facebook itu pada masih ada yang bingung gitu. Apa sih surat itu? Apa sih? Gimana sih caranya dapetin surat itu? Terus gimana kalau agensiku mempersulit? Gimana kalau ini itu gitu kan. Nah, pentingnya surat itu buat kita supaya kayak gampang aja nanti kalau soalnya kita udah dapet job nih. Kita udah dapet job, udah tanda tangan job. Terus sebelum kita cari job, kita kan udah tanda tangan surat survei itu. Nah, nanti agensi baru kalian bakal ngubungin agensi lama. Terus nanyain, data anak ini mana? Ini udah dapet job. Nah, di situ nanti agensi lama kalian akan ngasih data kalian ke agensi baru. Nah, biasanya ini buka-bukaan aja ya. Biasanya agensi lama minta Cian. Betul nggak? Minta Cian. Betul? Nah, ya no problem sih. Kalau itu masih wajar. Wajarnya berapa? Ya maksimal banget di bawah 20. Kalau udah di atas 30, kalau udah di atas 20, kalian bisa pengaduan ke 1955. Ya. Nah, kalau udah gitu nanti gampang kalian terus proses mau masuk ke pabriknya. Nah, buat Mbak Perete, banyak banget deh yang pada masuk ke grup lowongan kerja Taiwan, pindah job gitu kan. Info dong, finish bulan segini, infonya dong. Terus aku komen, Mbak udah tahu belum surat survei finish pindah majikan? Apa itu? Nah, masih banyak yang bingung. Surat survei itu kalau buat Mbak Perete sumpah penting banget. Itu kayak bisa jadi senjata kita. Karena apa? Kita tuh mau finish, mau pindah ke sektor formal gitu kan, supaya kita nggak dipersulit oleh agensi. Kalau soalnya kita udah ada surat itu, terus agensinya masih kayak mempersulit, kita juga gampang mau ngelaporinya ke 1955 dengan laporan aku udah finish, udah ada job ke pabrik, terus bulan sekian aku finish kan, udah habis. Ini agensi baru aku ngubungin loh ke agensi lama, tapi data-data aku nggak dikasih. Nah, kalau kalian 3 bulan atau 2 bulan sebelum finish kalian itu udah tanda tangan, nanti bilang aja, aku padahal udah tanda tangan loh surat survei finish pindah gitu kan. Soalnya itu nggak dikirim ke Depnaker. Kalian kan ada fotonya, usahakan kalian memfoto surat itu, surat survei finish pindah majikan. Kalian harus memfotonya, itu senjata kalian. Ingat, itu senjata kalian supaya bisa pindah ke sektor formal. Dan aku saranin untuk pindah ke formal itu job cewek sekarang udah nggak terlalu banyak. Dan jangan kayak aku mau pindah dong di sini, daerah bawah, daerah tengah, daerah atas. Please, kalau ada job usahakan kalian bisa ikut ceklok. Kalau yang bisa ceklok ya. Kalau nggak bisa,
kalau ada job yang interviewnya bisa lewat telepon, video call, terima aja dulu. Terima, oke? Karena apa? Ya kalian pindah aja dulu ke sektor formal gitu loh. Kalau kalian udah pindah ke sektor formal, kalau kalian di situ nggak betah, usahakan 1 tahun kalian bertahan di pabrik itu. Usahakan banget ya. Kalian nggak betah, kalian bisa pindah. Usahakan dulu kalian pindah ke formal. Ingat, usahakan. Jangan milih-milih. Aku mau dong info job. Nih, ini kan bulan 5. Masih bulan 5. Aku mau dong info job bulan 6, bulan 7 gitu kan. Yang sehari lemburannya 4 jam. Sabtu masuk. Mbak, badan kita itu butuh istirahat juga. Kita wanita, kita cewek, tenaga kita nggak kayak cowok. Jadi kalau di pabrik kalian itu sehari lembur 2 jam, Sabtu masuk, Minggu suaminya kalian dikasih lembur, itu udah bagus banget. 30 lah, minimal maksimal 30 itu kalian bisa bersih. Tapi aku nggak jamin ya kalian boros atau enggaknya juga. Terus kalau kalian ngekos sendiri juga aku nggak tahu biayanya berapa karena aku belum pindah. Kalau kalian dikasih mes, terus mesnya gratis, biaya askes, astek, terus bengeknya itu gratis, kalian bersyukur, harus bersyukur. Yang penting kita tuh di sini cari uang, Mbak. Pokoknya jangan milih-milih daerah dulu dah buat yang